Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Andriani Abdullah dari kelas C Manajemen dengan NPM 020424111132. Di sini saya akan menjelaskan cara menyajikan neraca dan jelaskan komponen-komponen yang ada di dalamnya. Neraca adalah laporan keuangan yang digunakan untuk menggambarkan posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Neraca menyajikan informasi mengenai aset, kewajiban atau liabilitas, dan ekuitas perusahaan. Neraca terdiri dari dua sisi yang saling seimbang, yaitu sisi kiri aset dan sisi kanan kewajiban dan ekuitas. Berikut adalah cara menyajikan neraca beserta komponen-komponen yang ada di dalamnya. Yang pertama, aset. Aset menunjukkan sumber daya yang dimiliki perusahaan yang diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Aset dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar yaitu aset yang dapat dicairkan atau digunakan dalam jangka waktu 1 tahun. Contoh, kas, piutang usaha, persediaan, dan surat berharga yang dapat dijual dalam jangka pendek. Sedangkan aset tidak lancar yaitu aset yang tidak dapat dicairkan dalam waktu 1 tahun dan digunakan untuk mendukung operasi jangka panjang perusahaan. Contoh, properti, pabrik, peralatan, aset tetap lainnya, dan investasi jangka panjang. Yang kedua, kewajiban. Kewajiban mencerminkan utang atau kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan pada pihak ketiga, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kewajiban dibagi menjadi dua kategori, yaitu kewajiban lancar dan kewajiban tidak lancar. Kewajiban lancar yaitu utang yang harus dibayar dalam waktu 1 tahun atau lebih singkat. Contohnya, utang usaha, utang pajak, utang bank jangka pendek. Sedangkan kewajiban tidak lancar yaitu utang yang tidak harus dibayar dalam waktu 1 tahun. Misalnya, utang jangka panjang atau kewajiban pensiun. Yang ketiga, ekuitas. Ekuitas menggambarkan hak pemilik perusahaan atas aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Ekuitas mencangkup modal yang disetor, laba ditahan, dan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi. Yang keempat, penyajian neraca secara umum. Neraca secara umum disusun dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, ada aset, lancar dan tidak lancar. Kewajiban, ada lancar dan tidak lancar. Dan yang terakhir, ekuitas. Prinsip penyajian neraca harus seimbang, artinya total aset sama dengan total kewajiban tambah ekuitas. Komponen-komponen neraca harus disusun dengan urutan yang jelas, sesuai dengan likuiditas atau jangka waktu pembayaran. Penyajian harus sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di negara masing-masing, misalnya PSAK di Indonesia atau IFRS untuk internasional. Dengan cara penyajian seperti ini, neraca dapat memberikan gambaran yang jelas tentang posisi keuangan perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Nah, demikian penjelasan dari saya tentang penyajian neraca dan komponen-komponen yang ada di dalamnya. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.